Kami mahasiswa Indonesia Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Hai teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang partisipasi dan mobilisasi dalam pembangunan politik. Sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara, keterlibatan kita dalam proses politik bukan hanya soal memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kebijakan dan pembangunan negara. Yuk kita lihat bagaimana partisipasi politik bisa berperan sebagai alat perubahan, tujuan pembangunan, bahkan hasil dari dinamika kekuasaan di masyarakat. Partisipasi politik adalah keterlibatan kita sebagai warga negara dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan politik. Makanya, tidak hanya pas nyoblos saja dalam pemilu, tetapi juga aktif dalam organisasi sosial, serikat pekerja, komunitas sosial, hingga ikut diskusi soal kebijakan publik. Sebagai gambaran, di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat, partisipasi politik ini dianggap sebagai kewajiban moral warga negaranya. Karena banyak orang di sana bahkan merasa bersalah kalau mereka itu nggak nyoblos ikut pemilu. Tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu. Misalnya saat kapal Mayflower tiba membawa gagasan kedaulatan rakyatnya yang menempatkan warga sebagai bagian aktif dari pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kondisi kita sedikit berbeda karena konteks sosial ekonomi yang juga masih berkembang. Perluasan partisipasi politik ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosial ekonomi seperti urbanisasi, industrialisasi, dan media yang semakin berkembang. Contoh konkretnya adalah program Landreform yang pernah dijalankan untuk membagikan tanah kepada petani. Kalau program ini dilaksanakan secara desentralisasi ke pemerintahan daerah, kekuasaan politik para petani akan meningkat dan mereka jadi lebih aktif dalam pengambilan keputusan lokal. Ini membuktikan bahwa program pembangunan yang awalnya bertujuan sosial ekonomi justru bisa membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas secara tidak langsung. Namun, fakta menariknya adalah di negara berkembang seperti di Indonesia, bahwa elit politik tidak selalu menginginkan partisipasi politik yang luas. Mereka cenderung memanfaatkan partisipasi sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitasnya. Jadi, partisipasi ini kadang muncul sebagai efek samping dari program-program yang lain, bukan tujuan utama. Bahkan, elit bisa membatasi partisipasi jika merasa posisinya terancam. Tetapi, di sisi lain, pembangunan ekonomi dan pemerataan sosial yang baik justru akan menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi politik menjadi lebih bermakna dan luas. Cara pemerintahan menjalankan program-program pembangunan sangat menentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam berpolitik. Nah, kita juga harus paham soal mobilisasi politik. Mobilisasi politik adalah usaha yang dilakukan oleh aktor politik seperti partai atau elit politik untuk menggerakkan masyarakat supaya lebih aktif berpolitik. Ini bukan cuma mengajak memilih dalam pemilu, tetapi juga mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, seperti mendukung program pembangunan dan ikut diskusi kebijakan. Contoh nyatanya di Indonesia adalah pemilu tahun 2004.
Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang bisa kita sebut dengan SBY berhasil memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat melalui Partai Demokrat. SBY dianggap sebagai sosok pembawa perubahan, pembangunan, sehingga banyak orang yang merasa terdorong untuk aktif mendukungnya. Selain itu, mobilisasi politik juga terlihat jelas di pilkada atau pemilihan kepala daerah. Para calon biasanya menggunakan jaringan sosial seperti tokoh agama, kelompok kekerabatan, dan juga komunitas lokal untuk memperbesar dukungan mereka. Jadi, kampanye politik tidak hanya dilakukan secara besar-besaran di kota saja, tetapi juga berakar di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini sangat penting dalam pembangunan politik, karena masyarakat yang terlibat langsung di tingkat komunitas memberikan kualitas demokrasi yang lebih baik. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa pembangunan politik di Indonesia adalah proses yang dinamis dan kompleks. Partisipasi politik masyarakat bukan hanya soal hak suara dalam pemilu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan bersama. Di saat yang sama, dinamika kekuatan elit dan program-program pemerintahan sangat mempengaruhi luas dan dalamnya partisipasi ini. Itulah kenapa kita sebagai mahasiswa dan generasi muda harus memahami dan aktif ikut dalam proses berpolitik, bukan hanya pasif menjadi penonton. Dengan begitu, kita juga bisa ikut membangun Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas soal peran partisipasi dalam pembangunan politik. Kalau kita ngomongin soal partisipasi politik, ada beberapa tingkatan nih, mulai dari paling aktif sampai yang nggak sama sekali terlibat gitu loh. Nah, dalam tingkatan ini terbagi menjadi 3. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah partisipasi politik aktif. Jadi, partisipasi politik aktif adalah ini buat mereka tuh yang benar-benar terjun langsung gitu loh ke dunia politik. Contohnya kayak ikut nyoblos saat pemilu, terus gabung ke partai politik, jadi relawan kampanye, ikut demo sampai berani ngomong di forum, atau kayak nulis opini publik. Intinya tuh mereka yang aktif untuk mempengaruhi arah kebijakan dan bikin perubahan secara langsung atau nyata. Yang kedua itu ada partisipasi politik pasif. Apa sih? Nah, di level ini tuh lebih ringannya lagi dari yang pertama tadi. Jadi orang-orang di kategori ini tuh biasanya cuma ngikutin berita politik atau nge-like, share kampanye di media sosial, datang ke seminar politik sesekali atau beberapa kali mereka hadir gitu, atau tanda tangan petisi secara online. Nah, jadi itu mereka masih punya kepedulian gitu, tapi belum terjun langsung, beda sama yang pertama. Jadi yang pertama itu dia partisipasi aktif secara langsung, tapi yang kedua ini dia belum terjun langsung, tapi bisa dibilang ini langkah awal gitu untuk melek politik. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada partisipasi yang non aktif gitulah. Nah, ini tuh kondisi di mana orang sama sekali nggak mau terlibat, sama sekali bodoh amat terhadap politik. Alasannya tuh macam-macam. Misalnya udah nggak percaya sama sistem politik, terus nggak punya akses atau kesempatan, atau karena norma sosial dan budaya di lingkungannya yang membuat mereka seperti itu gitu, untuk mereka nggak berpartisipasi aktif. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mereka itu tidak berpartisipasi secara aktif. Sayangnya kalau terlalu banyak nih hal yang kayak gini, nggak ikut terlibat, mereka nggak aktif, itu demokrasi bisa jadi lemah gitu, karena minimnya kontrol dan aspirasi dari rakyat, sehingga pemerintahan yang berjalan itu bersikap sewenang-wenang dan semau mereka, karena mereka tidak dikontrol atau tidak ada partisipasi aktif dari masyarakatnya. Oke, selanjutnya itu adalah model pembangunan politiknya. Di sini saya ngambil dari Huntington dan Nelson, itu ada 5 model utama dalam pembangunan politik. Dalam kajian ilmu politik pembangunan itu beberapa model bisa dipakai untuk menganalisis bagaimana pembangunan ekonomi dan politik dijalankan di suatu negara gitu loh. Yang pertama itu ada yang namanya model liberal. Jadi model liberal ini tuh dia berasumsi bahwa modernisasi otomatis akan membawa kemajuan, pemerataan, dan demokratisasi yang bagus gitu, yang ibaratnya yang pesat. Intinya tuh kalau ekonomi tumbuh, otomatis masalah ketidakadilan, kekerasan, dan kurangnya partisipasi politik akan terkoreksi gitu dalam model liberal ini. Yang kedua itu ada model bourgeois. Apa sih? Nah, kalau model bourgeois ini mereka fokus pada kelas menengah yang sedang tumbuh gitu. Jadi kebutuhan politik kelas menengah biasanya seputar pertumbuhan ekonomi perkotaan kan, kayak pemilu dan lembaga legislatif lainnya.
Jadi model ini tuh menekankan demokrasi prosedural lewat pemilu dan peran kelas menengah dalam pembangunan yang dibicarakan dalam model Bourdieu ini menurut Huntington dan Nelson. Yang ketiga itu ada model otokratis. Jadi pemerintah memegang kekuasaan besar seringkali membatasi partisipasi politik masyarakat. Alasannya tuh karena partisipasi dianggap bisa mengganggu stabilitas pembangunan ekonomi. Sehingga dalam model ini negara menekan kelas menengah dan juga mengatur ketat pengaruh asing untuk untuk ikut campur dalam pemerintahan di negara tersebut gitu loh. Yang keempat itu ada model teknokratis. Jadi mengandalkan kayak para ahli kayak cendekiawan, ekonom atau teknokrat untuk mengatur pembangunan politiknya gitu. Landasannya rasionalitas karena ekonomi klasik seperti industrialisasi dan peran swasta diprioritaskan. Sementara peran negara diminimalkan tapi tetap penting sebagai pendorong awalnya gitu negara. Nah, fokus utamanya itu adalah efisiensi ekonomi dan pertumbuhan di industri. Dan yang terakhir itu atau yang kelima itu ada namanya model populis. Jadi model populis ini dia menekankan tingginya partisipasi politik rakyat dan pemerataan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi seringkali lebih lambat. Jadi model ini tuh lebih condong ke keadilan sosialnya gitu dan keterlibatan masyarakat luas dalam pembangunan. Selanjutnya, partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan sikap elit politik sendiri. Elit yang tidak berkuasa biasanya mendorong partisipasi baru untuk mengubah keseimbangan kekuasaan. Sedangkan elit yang sedang berkuasa cenderung membatasi partisipasi dengan menjaga status quo. Apa itu status quo? Status quo merupakan kondisi politik, sosial, dan kekuasaan yang sudah mapan dan ingin dipertahankan oleh kelompok yang sedang berkuasa. Contohnya, pada pemerintahan Soeharto, pada saat itu berusaha mempertahankan status quo-nya dengan membatasi partai politik. Pada saat itu hanya ada 3 partai politik aja, Golkar, P3, dan PDI, untuk mengontrol media serta menekan oposisi. Semua itu dilakukan supaya kekuasaan tetap stabil dan tidak terganggu dengan perubahan politik yang bisa mengancam pemerintahannya. Pejabat atau partai yang menolak revisi undang-undang karena bisa mengurangi kekuasaan mereka, itu bisa jadi bentuk untuk mempertahankan status quo-nya. Dalam praktiknya, partisipasi politik seringkali dijadikan alat oleh elit untuk memperluas atau mempertahankan kekuasaannya. Bukan semata-mata sebagai tujuan demokrasi, seperti banyak contohnya di berbagai negara menunjukkan bagaimana elit menggerakkan kelompok buruh, petani, dan kelas menengah untuk menjadi basis dukungan seperti di Brazil, Kolombia, Turki, Argentina, dan Pakistan. Tapi mobilisasi partisipasi ini gak jarang menimbulkan dampak sampingnya, seperti ketidakstabilan politik, kerusuhan, bahkan kejatuhan rezim. Dengan demikian, partisipasi politik dalam pembangunan bisa berperan sebagai tujuan, sebagai alat untuk mencapai kepentingan elit, maupun sebagai hasil samping dari kebijakan tertentu. Intinya, arah dan luasnya partisipasi politik ini sangat ditentukan oleh bagaimana sikap elit politik dalam memandang dan mengelola kekuasaan. Demo bukan cuma suara, tapi teriakan keadilan yang tak bisa dibungkam. Kecurangan pemilu itu bukan sekedar kebohongan, tapi pengkhianatan pada demokrasi. Indonesia ini butuh transparansi, bukan sandiwara. Ingat, diam pada ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terbesar. Bangkit dan lawan, karena masa depan bangsa kita bukan untuk dijual. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur